Ayah Bunda, Papa Mama, welcome back to my YouTube channel Suli Family. Dan di video hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajarkan anak membaca dengan mudah dan tanpa mengeja. Cara ini sudah saya praktikkan ke anak saya dan anak saya dengan cepat menangkap apa yang sudah saya ajarkan. Belajar membaca ini membutuhkan kesabaran, ketekunan dari orang tua dan anak itu sendiri, karena belajar membaca tidak bisa dilakukan dalam satu hari, tetapi harus terus-menerus secara tekun setiap hari. Nah, bagaimana cara saya mengajarkan anak saya membaca? Simak terus videonya. Ada 3 cara mengajarkan anak membaca. Yang pertama yaitu dengan menjelaskan atau mengeja per huruf dari sebuah kata. Misalnya, Budi. Ketika kita mengajar anak kita membaca Budi, ini adalah cara pertama ya. Ada yang mengajarkan seperti ini, B-U-D-I, Budi. Nah, ini ada orang tua yang menerapkan seperti itu. Jadi mereka menspellingkan satu persatu huruf dari sebuah kata ini. Kemudian ada lagi yang mengajarkan anaknya membaca, menulis misalnya Budi, tetapi dengan mengeja seperti ini. B-U-Bu, D-I-D, Budi. B-U-Bu, D-I-D, Budi. Mungkin kita waktu sekolah dulu diajarkan dengan cara mengeja seperti itu ya. Tetapi dunia pendidikan sudah semakin berkembang dan hari-hari ini saya melihat anak saya diajarkan untuk membaca dengan tanpa mengeja. Jadi setiap kata itu tidak perlu dieja lagi, tetapi anak diminta untuk menghafal per suku katanya. Jadi anak sudah menghafal, ini bacanya bu, ini bacanya di, Budi. Jadi mereka tidak perlu untuk mengeja lagi, tetapi langsung menghafal per suku katanya. Nah, cara itu yang saya terapkan sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah anak saya. Jadi saya terapkan ke anak saya sehingga dia tidak bingung. Nah, bagaimana caranya? Berikut saya akan jelaskan caranya belajar membaca tanpa mengeja. Belajar membaca tanpa mengeja ini caranya seperti ini. Misalnya, anak harus terlebih dahulu sudah menghafal huruf ya. Jadi setelah anak bisa menghafal huruf dengan lancar, selanjutnya kita bisa mengajarkan anak membaca, yaitu misalnya huruf vokal terlebih dahulu. A, I, U, E, O. Setelah anak tahu ini A, I, U, E, O, selanjutnya kita ajarkan menghafal ba, bi, bu, be, bo. Selanjutnya ca, ci, cu, ce, co. Ya, seperti itu. Jadi anak sudah hafal terlebih dahulu per suku kata seperti ini dan dilanjutkan misalnya dadi, du, dedo, kemudian fa, fi, fu, fe, fo, gagi, gu, gigo, dan selanjutnya. Seperti ini. Dan kita minta anak untuk menghafal. Jadi sebelum mereka bisa berlanjut ke huruf selanjutnya, mereka harus menghafal terlebih dahulu. Ba, bi, bu, be, bu. Dan bagaimana caranya untuk mengajarkan anak? Yaitu dengan meminta anak untuk mengikuti cara kita berbicara. Misalnya, ba, minta anak untuk mengikuti apa yang kita sebutkan. Ba, dan anak akan menyebutkan ba. Bi, anak akan menyebutkan bi. Bu, anak akan menyebutkan bu. Selanjutnya seperti itu. Setelah itu kita akan minta anak untuk membaca sendiri. Kita tunjuk, ini apa? Ba. Ini apa? Bu. Nah, cara mengajarnya adalah tidak dengan secara urut. Kalau secara urut mungkin anak akan lebih mudah karena mereka sudah mengingat tentang A, I, U, E, O yang dilafalkan secara urut. Tetapi kita minta untuk anak menyebutkan secara acak. Misalnya, ini apa? Bo. Ini apa? Bu. Ini apa? Bi. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi kita percaya bahwa anak itu memang sudah hafal ba, bi, bu, be, bo. Kemudian ca, ci, cu, ce, co, dan selanjutnya. Nah, untuk belajar membaca seperti ini, saya menggunakan buku-buku panduan. Ini contohnya ya. Kartu Balita Belajar Membaca,
Ini isinya ada binatang, buah, sayur, bunga, warna, alat transportasi, aneka benda, nama hari, dan nama bulan. Ya, isinya tuh seperti apa sih? Seperti ini. Jadi ada gambarnya, ada gambar benda-benda seperti itu. Kemudian di bawahnya diawali dengan A. Kita minta anak untuk menyebutkan A, ayam. Nah, ini diawali dengan A, I, U, E, O terlebih dahulu. Kemudian ba, balon. Selanjutnya, nah di belakang ini ada yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi anak kita minta untuk membaca ba, bi, bu, be, bu. Kemudian kita tunjuk secara acak untuk supaya anak bisa menyebutkan suku kata yang sudah kita berikan. Selanjutnya ca, cicu, cicu. Nah, di sini ada review ulang. Jadi nanti kita minta anak, ini apa? Ini apa? Ini apa? Jadi seperti itu. Nah, belajarnya secara urut. Nah, dan di sini ini ada katanya. A, ba, I, bu. Jadi anak bisa membaca sekaligus mereview apa yang sudah ayah bunda ajarkan. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi sampai jadi cuceco, kakiku keko, dan selanjutnya. Dan di setiap akhir dari beberapa suku kata ada reviewnya. Jadi anak bisa sekalian belajar untuk mereview apa yang sudah dia pelajari sebelumnya. Nah, bukan hanya itu saja, nanti di akhirnya itu ada seperti ini. Sebentar ya. Ya, di sini hewan-hewannya juga hewan-hewan bukan animasi, bukan ilustrasi, tapi ini adalah hewan asli ya, gambar asli maksudnya. Jadi, anak bisa melihat lingkungannya lebih dekat dengan gambar-gambar asli seperti ini. Nah, selain babi bu bebo, caci cucicu, nanti next level mereka akan diajarkan kalimat yang berakhiran, misalnya berakhiran K, berakhiran L, berakhiran S, seperti itu. Dan tentu saja di belakangnya tetap ada review, jadi anak bisa belajar sambil melihat ininya, kata-kata yang ada. Seperti ini, kita minta anak untuk membaca. Oke. Selain buku itu, buku kartu balita belajar membaca yang saya pikir ini cukup lengkap sih. Cukup lengkap ya, karena mereka nanti sampai ke gaun yang berakhiran un, tang, berakhiran eng, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada buku kedua yang saya gunakan. Ini tidak kalah menarik, yaitu 60 jam pintar baca tanpa dieja. Nah, isinya itu seperti apa? Kita lihat ya. Jadi mereka diajarkan tetap tanpa mengeja, dan ini per suku kata, mereka harus menghafal per suku kata, dan selanjutnya seperti ini. Mereka diajarkan terlebih dahulu vokal A. Aba, aca, dada, apa. Selanjutnya sampai semua konsonan dengan huruf vokal A. Nah, jadi kita minta anak untuk membaca. Setelah mereka berhasil menyelesaikan ini, selanjutnya kita minta anak untuk membaca yang ini. Seperti itu. Kemudian membaca suku kata dengan huruf vokal I. Kemudian membaca suku kata dengan huruf vokal U, kemudian O dan E, seperti itu. Sampai nanti ada di sela-sela antara sebelum kita next ke membaca ini, ada kalimat sederhana yang kita bisa minta anak kita untuk membacanya. Jadi ketika mereka sudah hafal yang suku kata di depannya, mereka pasti bisa membaca kalimat-kalimat sederhana ini. Nah, kita minta anak untuk mencoba membaca kalimat-kalimat sederhana ini. Setelah mereka diajarkan untuk membaca
konsonan dengan vokal a i u e o dan babi bu bebu sampai selesai ya, sampai sasi suseso. Selanjutnya ini adalah membaca rangkaian 3 huruf. Rangkaian 3 huruf itu seperti apa? Misalnya bah, tabah, gabah, lebah. Jadi mereka sambil berbicara, sambil belajar untuk mereview apa yang sudah mereka dapatkan sebelumnya, sekaligus membaca akhiran-akhiran seperti ini. Kemudian ada akhiran K, akhiran L, akhiran M, N, dan selanjutnya. Dan tenang saja, di sini sudah ada kalimatnya. Jadi anak bisa belajar kalimat juga dengan kalimat sederhana, dengan kata-kata yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, setelah mereka diajarkan akhiran-akhiran seperti itu, selanjutnya mereka akan diajarkan membaca gabungan rangkaian 3 huruf. Misalnya cerdas, cerdik, cantik, seperti itu. Nah, buku ini juga maksudnya berbeda. Per suku kata itu diberikan warna yang berbeda, jadi anak bisa membaca dengan lebih mudah. Ya. Ada awalan kata, seperti itu. Jadi kalau selesai buku ini sih saya percaya bahwa nanti anak saya bisa membaca kalimat-kalimat yang ada ya. Jadi bukan membaca kata lagi, tetapi bisa membaca kalimat apabila ini terus dilatih. Kalau anak saya hari ini sudah sampai kepada kata yang berakhiran 3 huruf. Seperti misalnya tadi kapal, bekal, bakal gitu ya. Ini bukunya. Nah, bagaimana kalau ayah bunda yang tidak punya buku panduan seperti itu? Ya, bisa melakukan cara yang tadi ini. Jadi misalnya mereka sudah bisa membaca a, i, u, e, o dan sudah hafal babi, bu, bebu. Kemudian kita minta anak untuk membaca. Misalnya kita berikan kata abah, abi, abu, abe, abo. Seperti itu. Nah, ada ayah bunda yang lebih suka untuk mengajarkan anaknya langsung babi bu bebu seperti ini, tetapi ada juga yang cara seperti tadi tuh. Misalnya dada, fafa, mama, nana diselesaikan terlebih dahulu, selanjutnya bergerak ke huruf vokal lainnya, misalnya mimi, kemudian pipi, lili, seperti itu. Nah, ini terserah ayah bunda ya mau mengajarkan yang seperti apa, tetapi kalau menurut saya cara mengajarkan anak membaca itu kita lihat dulu anak akan lebih cepat menyerap dengan metode yang mana. Kalau saya jujur saja anak saya akan lebih mudah untuk menyerap yang ini. Jadi mereka tetap bergerak di vokal A dulu diajarkan, tetapi dengan konsonan yang berbeda. Nah, ini kuncinya penting ketika kalau mau berlatih membaca seperti ini, kuncinya adalah anak sudah menghafal huruf-huruf terlebih dahulu. Kalau belum menghafal huruf, ya mereka akan kesusahan untuk belajar membaca. Jadi, sebaiknya papa mama memastikan terlebih dahulu apakah anak sudah menghafal huruf atau belum. Nah, untuk papa mama yang ingin membeli buku seperti ini atau kartu balita belajar membaca seperti ini, saya akan memberikan link di mana tempat saya membeli buku-buku seperti ini ya. Tentu saja saya belinya di online shop Tokopedia. Nanti saya kirimkan linknya di deskripsi box, jadi papa mama bisa melihat ya. Oke, itu aja sih. Sekian dari penjelasan saya tentang bagaimana cara mengajarkan anak membaca. Apabila papa mama punya cerita tentang bagaimana mengajarkan anak membaca atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi, papa mama bisa komen di bawah ini ya.
Oh ya, satu lagi, untuk belajar membaca seperti ini dibutuhkan ketekunan. Yang tadi saya katakan, ketekunan itu sangat penting ketika mengajarkan anak membaca. Dalam satu hari memerlukan 10 menit lah, atau kalau nggak bisa paling 5 menit ya. Kalau misalnya anaknya nggak bisa belajar dengan konsentrasi yang dalam waktu yang lama, misalnya 5 menit, anak setidaknya sudah membaca terlebih dahulu. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau nggak berlanjut membaca ini, nanti anak bisa lupa. Dan itu akan mengakibatkan kita harus mengajarkan ulang lagi. Seperti itu sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya berharap Papa Mama bisa mengajarkan anaknya dengan lebih sabar lagi, dengan lebih menyenangkan lagi. Saya percaya setiap kita pasti diberikan kemampuan untuk mengajarkan anak kita belajar. Oke, sekian dari video hari ini. Terima kasih. God bless you.